Shalom, nama saya Dikson Daniel Lumenta dari kelas 12 Sains 4 Pendidikan. Pada kesempatan hari ini saya membuat video untuk tugas praktek khotbah. Dan saya mengambil tema kuasa iman, kaitannya dengan mukjizat. Kenapa saya ambil tema ini? Pertama karena saya sebagai anak muda dan saya menilai juga dari teman-teman semua bahwasannya kita sebagai anak muda tidak terlepas dari yang namanya percaya. Percaya sendiri itu kita bisa percaya kepada teman, keluarga, sahabat dekat, dan yang tak terlupakan juga bahwasannya kita punya Tuhan. Maka dalam hal ini saya ingin mengajak teman-teman kita melibatkan Tuhan dalam setiap hal yang kita lakukan, karena kita tahu, kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kita. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin membawakan tema khotbah, yaitu kuasa iman kaitannya dengan mukjizat, yang kita ambil dari kitab Matius 15 ayat 21. Langsung kita buka kitab kita di Matius 15 ayat 21 sampai 28. Judul perikopnya yaitu perempuan Kanaan yang percaya. Di sini ada hal yang istimewa dari kata perempuan Kanaan. Oke, kita langsung masuk ke pembacaan ayatnya. Judulnya perikop perempuan Kanaan yang percaya. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Karena kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Di ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Di perikop ini kita dihadapkan dengan sebuah peristiwa di mana ada seorang perempuan Kanaan yang datang kepada Tuhan Yesus meminta untuk agar anaknya itu diberikan kesembuhan. Kenapa saya ambil ayat ini? Pertama, karena memang dari judul perikopnya itu ada kata percaya. Tapi yang membuat unik di sini adalah perempuan Kanaan yang percaya. Di sini ada maksud Tuhan kenapa kisah ini dimasukkan ke dalam Alkitab. Karena gini, pada saat itu, pada masa di ayat ini, kedatangan Yesus ke dunia itu untuk datang kepada umat Israel, untuk menolong umat Israel, menjadi juru selamat bagi umat Israel, seperti tadi yang tertulis di ayat yang ke-24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba hilang dari umat Israel." Pada saat itu memang kedatangan Tuhan Yesus, bahkan nama Tuhan Yesus dikenal sebagai juru selamat bagi umat Israel. Tetapi di sini ada seorang perempuan Kanaan, yang dimana pada saat itu perempuan Kanaan ini berasal dari bangsa yang berbeda dari bangsa Israel, karena bangsa Kanaan itu memiliki dewasnya sendiri, yang bagi orang Kanaan itu adalah Tuhan mereka, Allah mereka. Tetapi perempuan Kanaan ini berbeda, karena dia mempunyai iman, dia percaya dan dia mendengar nama Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah penolong, Tuhan Yesus bisa melakukan mukjizat di mana-mana. Karena di dalam kitab Matius ini, khususnya di pasal 15, bahkan mulai dari pasal-pasal sebelumnya ini mencatat tentang perjalanan Yesus serta semua mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan selama perjalanannya itu tercatat di kitab Matius ini. Dan salah satunya yaitu di pasal 15 ayat 21. Langsung saja kita bedah. Pertama, kenapa saya ambil kisah perempuan Kanaan yang percaya? Karena bagi saya di sini ada beberapa perjalanan iman yang bisa kita contoh, kita tiru
Mulai dari yang pertama, dia bukan dari orang Yahudi, dia bukan dari orang Israel, dia orang yang kalau pada saat itu bisa dibilang dia memiliki iman yang berbeda di kalangannya. Tetapi dia ini berbeda, dia memiliki sebuah pemahaman yang kuat, dia memiliki iman yang kuat sebagai seseorang yang waktu itu berbeda dengan orang Israel. Ini bukanlah hal yang mudah, karena pastinya ini menjadi sebuah tantangan bagi kita, terutama orang-orang pada saat itu, untuk bangsa Israel aja lawannya kita, ngapain kita percaya sama Tuhannya. Tetapi perempuan ini berbeda, dia memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ini merupakan suatu pengakuan iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Sedangkan di situ beda dengan orang-orang Kanaan pada saat itu, tidak banyak yang memiliki iman yang sama seperti perempuan ini. Bahkan orang Yahudi sendiri atau orang Israel sendiri tidak mengimani bahwa Tuhan Yesus adalah Sang Juru Selamat. Pada kasus ini saya membagi pada empat tantangan yang harus dilewati oleh perempuan Kanaan ini. Yang pertama, saya sudah tulis di catatan saya sebagai poin-poin penting, bahwa dalam perjalanannya perempuan Kanaan ini melewati 4 tantangan. Tantangan yang pertama, dia tahu bahwa dia bukan orang Yahudi. Di sini memberikan pemahaman kepada kita bahwasannya iman itu timbul dari setiap kita, bahwa pilihannya yes atau no. Untuk melakukan perjalanan iman, kita harus masuk pada langkah yang pertama, yaitu kita percaya dulu bahwa Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sanggup menolong kita, Tuhan yang ada bersama dengan kita, dan Tuhan yang ada di pihak kita. Ini merupakan tantangan pertama bagi kita, anak-anak muda, untuk mau percaya, berserah kepada Tuhan Yesus, bahwasannya Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang selalu ada di pihak kita, karena Dia adalah Tuhan yang hidup. Nah, di tantangan pertama ini, perempuan Kanaan ini dihadapkan pada 2 pilihan pertama, yaitu dia yang bukan orang Yahudi, sedangkan Yesus datang ke dunia bukan untuk dia, tapi dia memilih untuk percaya bahwa Tuhan Yesus, pertolongan itu datang dari Tuhan Yesus Kristus. Ini merupakan suatu gambaran peneguhan hati bagi kita, orang-orang yang harus maksud saya orang-orang yang saat ini kita anak-anak muda dibentuk. Kita memiliki gambaran bahwasanya kita harus memiliki peneguhan hati untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini timbul dari batin. Ini masih menjadi langkah yang paling pertama, dasar bagi seseorang yang beriman, yaitu timbul dari batin dia dulu, untuk percayakah dia kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Penolong, sebagai Sang Penebus, sebagai Sang Juru Selamat. Ini tercatat dalam firman Tuhan. Lalu memasuki pada tantangan yang kedua. Di tantangan kedua ini kita bisa lihat pada pasal 15 ayat 23. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Kita bahas dulu dari yang poin A. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Nah, tantangan kedua bagi orang beriman adalah ketika dia sudah percaya, dia sudah mulai meyakini bahwa Yesus Tuhan, dia masuk kepada tahap tantangan yang kedua, yaitu Tuhan seperti tidak lakukan apa-apa. Seperti pada ayat 23 bagian A, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Saat seorang perempuan ini berseru dan memanggil nama Tuhan, tetapi dalam ayat 23 diceritakan bahwa Tuhan Yesus diam, Tuhan Yesus bahkan cuek. Tuhan Yesus tidak memberikan respon bagi perempuan Kanaan ini. Ini juga merupakan sebuah gambaran ujian daya tahan iman kita. Ujian daya tahan iman ini penting karena iman itu hakikatnya adalah perbuatan. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Maka hakikat iman juga adalah perbuatan. Ketika kita percaya sama Tuhan, tapi ketika kita dihadapkan pada sebuah permasalahan, pergumulan, atau badai persoalan hidup, saat kita meminta tolong kepada Tuhan, tetapi Tuhan terlihat seolah tidak memberikan jawaban. Tuhan seolah-olah tidak merespon panggilan kita, sama seperti perempuan Kanaan ini. Karena ini merupakan tantangan yang berat bagi dia, seorang Kanaan saat itu. Karena dia bahkan dia siapa sih, perempuan Kanaan ini siapa sih?
di mata orang Israel, di mata orang Yahudi, bahkan dia ini kayak angin lalu, bahkan dia nggak ditanggepin. Karena waktu perjalanan Tuhan Yesus Kristus, dia bersama dengan murid-muridnya, bahkan bersama dengan orang-orang banyak. Orang-orang itu berbondong-bondong berjalan bersama dengan Yesus. Dan si perempuan Kanaan ini mendengar kabar tentang kedatangan Kristus ini, sang penyembuh, sang penolong, sang penyelamat, sang juru selamat, sang pembawa mujizat. Dia datang, dia mengimani. Tetapi di perjalanannya justru dia mendapatkan respon yang kurang mengenakan dari gerombolan perjalanan Yesus Kristus. Di situ iman dia diuji, daya tahannya. Di sini di tantangan kedua ini memasuki tahapan yaitu peneguhan hati, di mana ketika iman sudah ditentukan bahwa kita memilih, memutuskan untuk pada saat tahapan kita sudah memilih dan memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, sampailah pada tantangan proses yang kedua, itu tadi menghasilkan cobaan yang akan menguji daya tahan iman kita. Di sini terbentuklah proses peneguhan hati dari perjalanan iman kita. Memasuki tantangan yang ketiga dari perempuan Kanaan yang percaya. Di tantangan ketiga ini kita bisa lihat pada ayat 24, bunyinya, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Nah, di sini ketika pada tantangan kedua memang kita seperti tidak mendapatkan jawaban, kita seperti tidak direspon, kita seperti kayak kita mendapatkan gambaran bahwasanya apa yang kita percayai, kepada siapa kita berharap seperti kosong. Nah, dalam perjalanan iman, dalam prosesnya di tantangan ketiga ini, pada gambaran cerita firman Tuhan, bahwasanya kita seolah menerima penolakan atau kita menerima sangkalan. Di sini penolakan bukan berarti Tuhan menolak seruan kita, Tuhan tidak mendengarkan jawaban kita, tetapi di sini bukan sebuah gambaran bahwasannya dari apa yang kita usahakan, apa yang kita upayakan, terkadang kita mendapatkan sebuah vonis atau penolakan dari orang-orang sekitar kita yang mereka berpandangan bahwa apa yang kita upayakan selama ini, apa yang kita harapkan selama ini, apa yang terjadi di dalam kita selama ini itu merupakan hal yang ya udah, itu bakal terus terjadi, dan kita berharap pada suatu hal yang hampa, kayak seolah-olah kita berkatakan bahwasanya Tuhan, mana Tuhanmu? Tuhanmu nggak menjawab. Bahkan orang-orang di sekitarmu bilang untuk udah nyerah aja, karena ya itu tadi, apa yang kita upayakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kita serukan kepada Tuhan Yesus Kristus, seolah-olah mendapatkan penolakan. Karena di ayat ini juga bahkan dibilang bahwasannya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itu merupakan hal yang tidak mengenakan. Bahkan di ayat yang sebelumnya saat perempuan Kanaan ini berusaha untuk berseru kepada Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus justru berkata, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Di saat perjalanan iman kita, mungkin orang-orang di sekitar kita pun tidak sevisi dengan kita, tidak sejalan dengan kita. Kita berharapkan hal yang baik datang dari Tuhan, sedangkan orang-orang yang berjalan bersama dengan kita berkata bahwasannya buat apa capek-capek, seolah-olah kayak berkata untuk apa, karena nggak ada jawaban sama sekali. Udah Tuhan cuek, Tuhan nggak memberikan respon. Bahkan di tantangan yang ketiga Tuhan merespon, tapi seolah-olah memberikan penolakan menerima sangkalan, kita divonis gagal. Nah, dalam tantangan ketiga ini kita berada pada fase tahap di mana 99% orang gagal. Pada tantangan ketiga ini 99% orang gagal. Kenapa? Karena setelah dia memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, kemudian di tantangan yang kedua dia tidak mendapatkan respon yang baik, bahkan tidak menerima jawaban. Bahkan di tantangan ketiga ini mendapatkan respon dari Tuhan, atau dari ini juga bisa jadi gambaran sebagai gereja-gereja Tuhan yang seolah-olah memberikan pesimisme bagi kita, kayak ada hal alternatif lain yang dari apa yang kita perjuangkan. Tapi di sini justru
puncak dari iman kita diuji, sudah sejauh manakah kita percaya, dan dimana di sini kita menentukan untuk melangkah atau tidak. Karena di fase ini merupakan fase ujung tanduk. Kita sudah jelas menerima penolakan, menerima sangkalan, orang-orang di sekitar kita sudah tidak percaya lagi, sudah tidak memberikan dukungan lagi. Nah, di sini pilihannya adalah menyerah atau lanjut. Tetapi di tantangan keempat ini merupakan puncak dari perjalanan perempuan orang percaya ini. Di pasal 15 ayat 27, kata perempuan, kita ke ayat 26 terlebih dahulu. Setelah Tuhan Yesus menolak dan menyangkal permintaan perempuan Kanaan itu, kita baca dulu di ayat yang ke-25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat ke-26, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ini merupakan suatu bentuk penolakan yang lebih tegas, seperti seolah-olah dari apa yang sudah kita upayakan, apa yang diperjuangkan, semakin kelihatan ujungnya, bahwasannya sudah tidak ada titik terang dari apa yang sudah kita bayangkan ke depan, harapan ke depannya, seruan permohonan kita kepada Tuhan terlihat di depan seperti sudah tidak ada titik terangnya. Karena ini merupakan sebuah gambaran sampai Yesus bilang, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Di sini sudut pandang perempuan Kanaan saat itu, dia udah kayak ditolak secara mentah-mentah. Dia mendapatkan pengarahan yang benar-benar menjatuhkan mentalnya saat itu. Karena di sini Tuhan bilang, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Di sini secara nggak langsung si perempuan Kanaan ini disamakan dengan anjing. Tapi dalam konteks ini bukan suatu hal yang sangat hina, karena ini merupakan sebuah ungkapan perumpamaan. Roti itu merupakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan ini Tuhan datang untuk memberikannya kepada umat Israel. Tapi sedangkan di sini ada perempuan Kanaan yang meminta-minta, memaksa, sampai memanggil-manggil Tuhan sambil berteriak. Kesannya sama seperti anjing. Nah, di sini Tuhan samakan dengan perumpamaan bahwasanya roti ini seharusnya untuk anak-anak, tapi gak pantas malah diberikan kepada anjing. Disinilah tantangan keempat itu muncul, di mana perempuan Kanaan ini memilih untuk tidak menyerah. Kuncinya di sini adalah dia merendahkan diri dan menyangkal dirinya, dan sama dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu berkorban. Sekalipun dia disamakan dengan anjing, atau ya mungkin beberapa orang akan menangkapnya bahwa dia disamakan dengan anjing, atau ini bukan suatu perumpamaan yang tertuju pada suatu perbandingan. Di sini di ayat yang ke-27, pengakuan iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini menunjukkan bahwa imannya kuat, imannya kokoh, imannya tahan uji. Di sini dia katakan, ayat 27, firman Tuhan tercatat, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhannya." Bahkan saat dia sudah ditolak mentah-mentah oleh Tuhan, tapi di sini dalam konteksnya Tuhan merupakan sebuah gambaran, ya, suatu kiasan di sini, menerima penolakan, sangkalan dari mungkin orang-orang sekitar kita, atau ada sebuah vonis-vonis dugaan-dugaan yang membuat iman kita pastinya goyah. Tapi di sini dia menyatakan pengakuan imannya bahwasannya, ya benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sini dia menunjukkan sikap merendahkan diri, sikap menyangkal dirinya. Karena kalau dia sombong, mungkin dia bilang, "Wah, saya memang anjing, saya nggak pantas." Mungkin dia akan melakukan langkahnya itu. Dan di sini kembali lagi ke tantangan ketiga, dia gagal. Tapi di sini dia merendahkan diri, dia menyangkal dirinya, dan ini jadi tanda bahwasanya dia berkorban. Dia berkorban, dia merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia katakan, "Gak apa-apa." Di sini seolah-olah perempuan itu bilang, "Gak apa-apa, sekalipun saya dapat remahnya, tetapi kalau itu datangnya dari Tuhan, pasti bisa menjadi berkat dan anugerah yang baik bagi dia." Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, di tantangan keempat, disinilah
kunci dari perjalanan iman perempuan Kanaan ini. Karena di ayat ke-28, setelah Tuhan Yesus mendengar perkataan dari perempuan Kanaan itu, Tuhan Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dari sini kita belajar bahwasanya iman yang tahan uji itu justru saat semakin berat tantangannya, semakin berat ujiannya, mungkin di situ tinggal satu langkah lagi, kita tinggal percaya satu langkah lagi dan kita bertahan satu langkah lagi, mungkin di situ berkat Tuhan dicurahkan. Mungkin perlahan-lahan kita melihatnya seperti remah-remah. Remah-remah itu kayak rontokan-rontokan dari sebuah roti. Kalau kita bandingin roti sama remahnya, pasti kita kalau disuruh memilih ya secara sudut pandang kita manusia, pasti kita memilih roti. Tapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan bahwasannya ketika kita merendahkan diri, kita bersyukur dengan apa yang ada, apa yang Tuhan sediakan, itu saja bisa menjadi berkat yang luar biasa bagi kita. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi teman-teman semuanya. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau sikap saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus selalu turun atas kita. Tuhan Yesus memberkati.